Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Kamispon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini adalah salah satu ya sebab teman-teman Kamispon gagal ya, atau sebab Anda ini banyak masalah, yaitu apa? Pesimis ya. Pesimis ini bisa diartikan ragu-ragu, bisa diartikan was-was ya, bisa diartikan apalagi banyak pokoknya istilah-istilah yang membuat diri Anda itu tidak bergerak gitu loh ya, tidak maju, tidak bergerak ya. Artinya berhenti jalan di tempat gitu. Kalaupun Anda bergerak, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Lah, sebab-sebab pesimis ini ada dua ya, ada dari dalam diri kita ya, ada juga di luar dari diri kita ya. Yang perlu kita sikapi kaitannya di dalam diri kita ya. Kaitannya dengan logika ya, kaitannya dengan kecerdasan ya. Jadi ketika Anda mau menjalankan sesuatu ya, mengerjakan sesuatu atau menjalankan sesuatu, itu Anda butuh kecerdasan. Artinya Anda harus menguasai sesuatu yang Anda kerjakan itu. Misalkan Anda mau usaha jualan bakso, maka otomatis Anda harus mengerti ilmunya bakso. Kalau Anda tidak mengerti ilmunya bakso, maka akan muncul yang namanya ragu-ragu. Dari sini teman-teman Kamispon paham ya. Salah satunya adalah ragu-ragu. Apa? Intelektual, bukan ragu-ragu ya, intelektual. Wawasan. Kaitannya dengan usaha yang Anda akan kerjakan. Nah, itu. Jadi kalau Anda tidak menguasai materinya, tidak tahu ilmunya, maka akan muncul yang namanya ragu-ragu. Akan muncul yang namanya pesimis ya. Maju mundur. Itu secara logika. Solusinya bagaimana? Anda harus belajar. Ya, solusinya Anda harus belajar. Ya, pengetahuan itu, ya, ilmu itu Anda harus pelajari. Itu solusinya di situ. Ya. Jadi Anda harus belajar dengan hal yang Anda lakukan atau usaha yang Anda mau kerjakan. Itu Anda harus belajar sampai benar-benar keraguan-raguan itu hilang. Itu secara logika ya, secara lahiriah seperti itu. Yang kedua, ragu-ragu, was-was ya. Ini bisa diakibatkan karena adanya energi negatif ya. Bisa sihir, bisa teluh, bisa santet. Ya. Atau bisa juga Anda ketempelan yang itu tidak Anda sengaja. Tapi ini kita lakukan setiap hari. Contoh misalkan, teman-teman Kamispon ini sering makan di warung, ya, beli makanan di warung. Ya, walaupun Anda tidak makan di tempatnya, tapi Anda bawa pulang, nah itu sama saja. Manakala ya warung tersebut menggunakan pelarisan, menggunakan media-media ya untuk melariskan dagangannya. Lah, ketika makanan itu kita makan, maka akan berdampak negatif masuknya energi terhadap diri kita. Ya, sehingga mempengaruhi ya, membuat diri kita itu was-was, membuat diri kita itu ragu-ragu. Wah, ini banyak kasus yang tidak disadari karena pengaruh ini, teman-teman. Makanya teman-teman Kamispon ya, ketika Anda mengalami was-was semacam ini, maka terapi yang paling bagus itu adalah hentikan untuk beli makanan di luar. Artinya Anda harus masak sendiri. Ya, kalaupun Anda beli makan di luar, ya tidak sering-sering. Ya. Dan Anda bisa antisipasi dengan membaca doa. Ketika mau makan itu membaca doa. Atau ketika Anda mau beli, mau masuk warungnya itu baca doa. Itu kalau misalkan warung itu menggunakan pelarisan, Anda tidak akan jadi beli di sana. Loh ya. Ya, jadi kita harus tahu seperti itu gitu loh. Kalau kita tidak tahu seperti itu, ya kita sudah pinter, kita sudah cerdas, kita sudah ibadah, kita sudah tirakat, tapi tetap Anda tanpa sadari memasukkan energi negatif dari makanan yang Anda beli. Warung itu tidak hanya warung mie ayam, ayam bakar, ayam goreng yang sifatnya besar-besar itu ya.
Tidak, kadang juga penjual gila itu juga pakai pelarisan juga banyak gitu. Tapi tidak semua, ya. Ingat, tidak semua. Ya. Ini yang harus kita sikapi, ya. Jadi ketika Anda katakanlah makan, ya, di warung, ya usahakan cari yang memang benar-benar amanah gitu loh, ya. Nah, supaya apa? Supaya Anda terhindar. Biasanya warung-warung semacam itu kelihatan gitu loh, ya. Ramenya tidak umum, ya, seperti warung-warung di sebelahnya. Ya, ramenya tidak umum seperti warung-warung di sebelahnya. Nah, itu indikasi. Padahal ya ketika kita makan ya enak, tidak enak rasanya. Biasanya makanan itu ketika kita bawa pulang itu rasanya hambar. Baru enak ketika makan di sana. Saya beberapa kali ya, dulu kan sering keliling ya, itu ada beberapa kali spot yang menggunakan itu ya. Seperti di Lumajang itu ada ya. Ada warung itu ya, daerah Sukodono itu. Enak teman-teman ya. Dulu itu enak, tapi sekarang ini saya coba mampir ya. Tidak enak rasanya gitu. Sepi gitu. Nah, itu juga pakai itu. Ya. Jadi banyak sekali teman-teman. Yang kita tidak tahu, apalagi pokoknya banyak. Itu yang Anda harus hindari gitu. Ya, paling aman itu adalah masak sendiri, ya. Paling aman itu adalah masak sendiri. Itu paling aman, ya. Anda bisa masak sendiri. Ya, caranya seperti itu. Nah, paham ya? Dengan apa yang saya sampaikan. Jadi ketika kita ini katakanlah ketika kita ini katakanlah was-was ya, ragu-ragu, itu ada dua sisi yang Anda harus perhatikan. Sisi lahir dengan mencerdaskan Anda, ya, belajar kaitannya dengan apa yang mau Anda usahakan, itu sisi lahir. Tapi kalau masih ada was-was, ragu-ragu dalam batin Anda, berarti ada makhluk halus di dalam tubuh Anda. Obatnya adalah ibadah dan tirakat itu, dan hindari makan di warung tadi, ya, sampai benar-benar Anda sembuh gitu loh, ya. Tujuannya supaya tidak parah gitu loh, ya. Ini kadang kita tidak sadar di sini gitu. Ya, misalkan Anda ini katakanlah kerja di luar kota gitu, ya, pasti marung, nggak mungkin nggak marung gitu. Ya, apalagi saya dulu kerja itu ya setiap hari di luar kota, tidak pernah masak ya. Makanya di warung, dari warung satu ke warung yang lain, dari warung satu yang lain, sampai hafal saya ya, di kota seluruh Jawa Timur ini hafal ya. Makanan yang mana yang enak itu ya, itu saya hafal tahun 2006 ya sampai dengan 2011 ya. Sekarang ya sudah lupa ya. Dulu di Genteng itu ada makanan enak ya, sambal tempong itu masuk LTH sampai cepit-cepitan warung itu loh. Saya cari itu teman-teman dulu ya. Nah inilah yang harus kita sikapi. Jadi ketika ada ragu-ragu di dalam pikiran, Anda harus mencerdaskan, belajar lagi. Kalau di dalam batin Anda, tirakat yang Anda harus maksimalkan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.